Mottling adalah proses perubahan pada cangkang udang-udangan atau krustasea dan terjadi ketika badan udang yang bertumbuh besar. Sementara itu, exoskeleton atau cangkang tidak berubah menjadi besar dikarenakan ia bersifat kaku. Sehingga untuk menyesuaikan keadaan ini, udang akan meninggalkan exoskeleton yang lama. Proses molting terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada tahapan sebelum molting atau proekspedisi. Tahapan yang kedua ada tahapan sesaat molting atau ekspedisi. Dan yang ketiga ada tahapan sesudah molting atau post ekspedisi dengan berbagai dinamika. Proses molting ini merupakan energi dan nutrien yang cukup baik untuk cadangan makanan di saat lobster melakukan molting ataupun untuk pembentukan cangkang yang baru. Nah, selain itu, pergantian kulit tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan volume tubuh dan pertambahan berat badan yang ditandai dengan meningkatnya nilai panjang karapas serta nilai berat total dari lobster itu sendiri. Molting terjadi akibat dampak dari proses hormonal dalam tubuh udang. Perlu diketahui bahwa siklus molting dapat terganggu karena stres yang secara signifikan yang terjadi pada krustasea. Seperti contohnya ketika kolam pemeliharaan terlalu sering dikuras. Proses molting terganggu juga dapat menghambat proses bertelur krustasea. Fase kritis ketika molting adalah ketika kutikula yang baru tumbuh pada tubuh dan berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Terdapat 3 tahap yang terjadi setelah molting. Contohnya seperti postmort. Pada fase ini, krustasea sedang dalam masa pemulihan dari proses molting sebelumnya. Pada fase ini pula, udang akan menyerap banyak air agar mampu menumbuhkan dan memperkuat kutikula baru yang akan menyesuaikan ukuran tumbuhannya yang baru pula. Cangkang yang baru kemudian akan mengeras dalam waktu beberapa jam kemudian. Intermolt pada fase statis ini, kutikula dari krustasea dalam keadaan fungsional. Pertumbuhan bobot krustasea akan terus terjadi, dan pada tahap ini aktivitas makanan krustasea tidak terganggu, bahkan cenderung stabil hingga maksimal. Premolt adalah pada fase sebelum molting ini, krustasea mempersiapkan tubuhnya untuk proses molting selanjutnya. Pada tahap ini, nafsu makan krustasea akan sangat turun dan di saat bersamaan, lapisan kutikula mulai tumbuh dan menjadi terlihat secara kasat mata. Masalah saat molting selain rentan terkena penyakit, udang juga rentan menghadapi osmotic shock yang disebabkan oleh penyerapan air yang cukup banyak pada tubuh krustasea. Proses ini akan sangat mempengaruhi keadaan sel dalam tubuh krustasea, khususnya pada fungsi sel yang terganggu akibat perubahan kandungan air. Pada konteks ini, penggunaan osmoregulator adalah sumber pertama yang dapat mengatur keseimbangan sel dalam tubuh udang. Satu hal yang harus diingat adalah krustasea akan mati apabila proses molting gagal. Hal yang mendasari gagalnya proses molting adalah kondisi air yang tidak tepat. Kondisi air yang dimaksud karena kandungan mineral pada air yang tidak seimbang, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Hal tersebut tentu membuat kadar kalsium pada air tidak stabil, yang mana kalsium tersebut sangat dibutuhkan oleh krustasea saat melakukan pembentukan cangkang baru. Untuk itu, perlu untuk dilakukan pengecekan kadar mineral dalam air secara rutin, demi memastikan kestabilan mineral pada saat proses molting berlangsung. Agar proses molting terjadi sesuai waktunya, beberapa hal yang disarankan seperti 1. Mengecek fase molting krustasea secara teratur ketika melakukan sampling. Melakukan pencatatan tahap molting yang terjadi pada krustasea. Hal ini akan membantu Anda dalam mengantisipasi proses molting selanjutnya. Yang kedua, memastikan jumlah pakan udang yang Anda berikan sesuai dengan tahap molting krustasea. Dan yang ketiga, memastikan udang mengkonsumsi cukup kandungan kalsium dan fosfor untuk membantu pembentukan cangkang baru.